Bab 24. Windy dan Raka akhirnya masuk ke dalam mobil dan pulang bersama. Di perjalanan pulang Windy kembali terdiam, moodnya berubah setelah nama Kinan disebutkan. Mungkin rasa sakit hati itu masih membekas di hatinya. Tiba di depan rumahnya, Windy langsung keluar tanpa mengucapkan kata perpisahan kepada Raka. Windy, ternyata kamu masih sangat mencintainya. Aku bisa melihat itu dari sorot matamu. Sebentar lagi kamu akan kembali berbahagia, karena orang yang kamu bilang paling kamu benci akan berubah menjadi orang yang paling kamu cintai. Raka masih melihat Windy masuk ke dalam rumahnya dan dia pun akhirnya meninggalkan Windy dengan perasaan seperti biasanya, yaitu tidak mendapatkan cinta Windy. Di dalam kamar Windy terlihat menangis, entah kata-kata Raka yang mana membuatnya bersedih. Bip, 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 panggilan telepon. Halo, kata Windy dalam panggilan telepon. Halo, apa benar ini dengan Nona Windy Febiola? Kata wanita yang ada di balik teleponnya. Iya benar, kalau boleh tahu saya sedang berbicara dengan siapa sekarang? Selamat Nona Windy, Anda diterima di perusahaan Golden Group. Berkas yang Anda kirim telah disetujui oleh pimpinan perusahaan kami dan untuk mengingatkan kembali besok Anda datang interview ke kantor kami. Alamatnya kami sudah mengirimkan lewat pesan di nomor ponsel Anda. Maaf Anda salah orang, saya tidak pernah mengirimkan surat lamaran ke kantor manapun. Tut. Windy mematikan teleponnya. Sekarang banyak modus penipuan berkedok pekerjaan. Windy menyimpan HP-nya di samping tempat tidurnya dan dia memejamkan matanya kembali. Bip, bip, panggilan telepon kedua. Ada apa dengan orang ini? Aku sudah bilang kalau aku tidak pernah mengirimkan surat lamaran ke perusahaan itu. Ada apa lagi Mbak? Kan aku sudah bilang bahwa aku tidak pernah melamar kerja ke kantor manapun. Aku masih kuliah semester 4 Mbak, jadi berhentilah menggangguku dan mana mungkin perusahaan sebesar itu menerima pegawai yang belum pernah mempunyai pengalaman kerja di bagian perkantoran. Kata Windy panjang lebar menjelaskan. Ijazahmu aslimu ada di tangan kami, jadi jika Anda membatalkan kontrak ini, maaf saja kami tidak akan mengembalikan ijazah sekolah Anda sejak masuk sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Terima kasih. Wanita dalam telepon itu langsung menutup telepon secara sepihak tanpa menunggu jawaban dari Windy. Ijazah. Mana mungkin itu terjadi, semua aku simpan dalam lemari, tapi jangan-jangan itu benar. Windy langsung beranjak dari tempat tidurnya dan membuka lemarinya. Dia melihat semua berkasnya berantakan di dalam lemari. Apa yang kamu cari? Suara kakaknya membuatnya terkejut. Jangan bilang ini perbuatan Kak Vina. Memang benar, aku yang mengirim surat lamaran atas namamu. Kamu harus mandiri mulai dari sekarang, kerja sambil kuliah itu bukan hal yang susah karena sebelumnya kamu juga pernah kerja sambil sekolah. Dan lihat hasilnya sekarang, orang tua kita sangat bahagia dari hasil jerih payahmu selama bekerja, bukan begitu Windy yang baik hati? Kak Vina kok jahat sama aku? Windy duduk bersandar membelakangi lemarinya setelah mendengar ucapan kakaknya. Jahat? Kamu bilang aku jahat? Seharusnya kamu banyak berterima kasih kepada keluarga ini karena kamu bisa hidup sampai sekarang. Kamu itu anak pungut. Jadi membalas kebaikan dengan sedikit berkeringat itu tidak masalahkan. Anak pungut? Tidak mungkin aku anak pungut. Aku anak ibu dan bapak Kak Vina, bilang kalau kakak sedang berbohong agar aku mau bekerja di kantor itu kan. Berbohong. Baca itu. Kakaknya melempar selembar kertas yang sudah kusam. Windy mengambilnya dengan ragu-ragu. Windy mulai mengeluarkan air matanya membaca selembar kertas kusam yang membuat hatinya menjadi remuk berkeping-keping. Isi surat itu adalah, aku mohon jaga anak ini, beri nama Windy Febiola karena dia lahir pada tanggal 14 Februari. Aku harap kalian bisa menerimanya dan menyayangi dia seperti anak kalian. Windy melepaskan surat itu dan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, linangan air mata membanjiri kedua pipinya. Berhenti menangis karena itu akan sia-sia,
kamu akhirnya sudah mengetahui segalanya jadi aku tidak perlu bersandiwara lagi di depanmu dan pura-pura bahagia kamu berada di sini. Kamu itu hanya mesin uang di keluarga ini jadi mulai sekarang waktunya kamu balas budi. Kakaknya langsung pergi sedangkan Windy masih meratapi nasibnya yang begitu pahit di dalam kamarnya. Aku hanya mesin uang. Pantas saja jika aku pergi dari rumah ini mereka tidak bersedih sama sekali justru raut kegembiraanlah yang nampak di wajah mereka. Gumam Windy dalam hatinya sambil menangis. Windy, ada apa? Mengapa kamu menangis? Ibunya sudah berdiri di depannya. Ibu tidak pernah sayangkan sama aku. Sayanglah Windy. Kamu putri ibu mana mungkin ibu tidak sayang dengan kamu nak, wajah ibunya berubah setelah mendengar Windy berbicara. Tapi di saat aku pergi kalian terlihat bahagia, apa itu yang nama sayang bu? Atau aku bukan anak ibu? Apa yang bilang kamu bukan anak ibu? Kamu anak ibu nak, kata ibunya sambil terbata-bata. Ibu baik kepadaku karena ibu hanya menjadikan aku mesin uang kan. Aku sudah tahu semuanya bu. Kata Windy tegas. Prak, tamparan keras mengenai pipi Windy. Dasar anak tidak tahu diri, berani sekali kamu berkata seperti itu. Pukul saja aku bu, pukul. Sejak kecil aku selalu mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan Kak Vina, ibu selalu menyuruhku membantu ibu berjualan setiap hari sedangkan Kak Vina, dia hanya tidur dan bermain bersama dengan teman-temannya. Aku hanya lambat 5 menit bangun tidur ibu sudah mengomel dan tidak memberiku sarapan pagi, tapi jika Kak Vina seharian tidur di kamarnya ibu malah membawakan makanan ke kamarnya. Apakah itu yang namanya adil bu? Nada suara Windy terdengar gemetar. Bu, aku sudah memberitahu dia segalanya, kita tidak perlu bersandiwara lagi di hadapannya. Biarkan saja dia pergi dari rumah ini sekarang. Kita tidak bisa mengharapkan apa-apa lagi darinya karena pangeran kaya rayanya itu sudah pergi meninggalkan dia. Kecuali hanya ada satu cara agar kita bisa mendapatkan uang lagi darinya, kita nikahkan saja dia dengan temannya itu. Sepertinya laki-laki itu juga kaya raya dan dia juga mencintai Windy. Kakaknya menatap sinis padanya. Aku tidak mau. Aku akan bekerja di kantor itu Kak Vina, aku akan membalas kebaikan kalian karena sudah mau membesarkan aku. Ucap Windy pasrah dengan mata berkaca-kaca. Seperti itulah anak yang baik Windy, tahu diri mulai sekarang karena orang tuamu saja tidak menginginkan kamu jadi mengapa kami harus menginginkanmu berada di sini. Dan satu lagi jangan beritahu kepada bapak jika kamu sudah mengetahui masalah ini, jika dia sampai tahu kamu akan keluar dari rumah ini dan jadi gembel yang berkeliaran di jalan. Jika bapak tidak ada pasti kamu sudah kami usir dari rumah ini. Kakaknya melotot ke arahnya sambil menyilangkan kedua tangannya di dadanya. Selamat bekerja kembali Windy, nikmatilah masa mudahmu dengan bahagia. Kakak dan ibunya langsung pergi meninggalkan dia di dalam kamar kecil miliknya. Semua hancur. Windy menarik nafasnya dengan panjang dan duduk kembali di lantai bersandar di lemari sambil memegang kertas kusam itu. Pagi hari Windy langsung bergegas berangkat ke kantor Golden Group, dia hanya ingin menyelamatkan ijazahnya yang kakaknya jadikan jaminan di perusahaan itu. Windy pergi naik taksi dan begitu tiba di tempat yang dituju Windy langsung bertanya kepada seorang satpam yang berada di depan. Permisi Pak, saya mau tanya apakah ini perusahaan Golden Group? Ucap Windy yang memakai rok pendek dan baju kemeja putih. Benar non, ada yang bisa saya bantu? Jawab seorang satpam. Hari ini saya mau interview Pak, jadi saya harus ke ruangan mana Pak? Windy masih terlihat bingung karena kantor ini terlihat sangat besar dan entah terdiri dari beberapa lantai. Lewat sini non, aku akan mengantarnya. Pak Satpam mempersilahkan Windy berjalan. Iya Pak terima kasih. Windy mengikuti Pak Satpam dari belakang. Windy menaiki lift menuju lantai 6. Sampai di depan ruangan, Satpam tersebut langsung pergi dan Windy seorang diri memberanikan diri untuk mengetuk pintu tersebut. Tok, tok, tok. Windy mengetuk pintu. Masuk, terdengar suara dari dalam ruangan. Permisi Mbak, maaf nama saya Windy.
Saya mau datang interview hari ini. Windy terlihat santai tanpa ragu. Silahkan duduk, ternyata kamu yang namanya Windy. Aslinya ternyata lebih cantik daripada fotonya. Hehehe enggaklah mbak, aku biasa saja. Windy tersipu malu dengan pujian wanita yang terlihat dewasa darinya. Perkenalkan namaku Lira, aku sekretaris di perusahaan ini. Aku suka dengan kamu tapi untuk lebih baik lagi jika kamu bertemu langsung dengan pimpinan perusahaan ini. Maaf mbak, kalau boleh tahu pekerjaanku apa ya? Soalnya kalau malam aku kuliah, agar aku bisa mengatur waktuku. Nanti kamu bertemu langsung dengan beliau untuk lebih jelasnya lagi tentang masalah pekerjaanmu. Selesai rapat dia akan menemuimu. Beliau sudah tahu kamu akan datang jadi tunggulah di sini. Aku akan pergi ada urusan yang harus aku selesaikan. Lira sudah berdiri lalu pergi sambil membawa berkas di tangannya. Iya Mbak Lira, kata Windy sambil tersenyum dan duduk di sofa. Windy sudah hampir 2 jam menunggu tapi orang yang dia tunggu tak kunjung tiba dan akhirnya dia tertidur di sofa panjang karena sejak kejadian kemarin dia tidak bisa tidur nyenyak lagi di rumahnya memikirkan kalau dia hanya anak pungut di keluarganya. Windy terbangun antara sadar dan tidak, di depannya duduk seorang laki-laki berpostur tegap dengan sorot mata yang sangat indah sedang memandangnya. Bibir Windy gemetar sambil memegang wajah laki-laki itu air matanya mengalir dengan sendirinya. Mimpi ini terlalu indah Tuhan, tolong jangan bangunkan aku. Kata Windy masih meraba wajah pria itu. Windy mengecup bibir pria itu, dan memeluknya dengan erat, isak tangisnya kembali terdengar. Hiks, 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 Kinan aku rindu, aku berharap ini nyata. Jika suatu saat di dunia nyata kita bertemu aku pasti akan memukulmu karena telah memilih dia dibandingkan aku. Kamu itu laki-laki paling egois dan jahat tapi mengapa hatiku memilihmu? Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan karena telah diizinkan untuk memelukmu walaupun hanya dalam mimpi. Kata Windy masih dengan tangisan kerinduannya. Aku mencintaimu Windy. Ternyata kamu masih secantik dulu bahkan lebih terlihat lebih cantik dan dewasa. Bisik pria itu di telinganya. Windy berhenti menangis dan melepaskan pelukannya. Kinan, ini bukan mimpi. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Windy langsung berdiri dari sofa dan hendak pergi tapi tangannya ditarik oleh Kinan dan dia terduduk di pangkuan Kinan. Lepaskan aku membencimu sampai kapanpun. Kata Windy sambil merontah tapi tubuhnya tidak bisa bergerak karena pelukan erat dari Kinan. Jangan pura-pura membenciku, aku tahu kamu sangat merindukan aku. Tapi jika kamu tidak menyukaiku berada di sini lebih baik aku pergi saja. Tidak, aku tidak ingin kamu pergi lagi Kinan, aku merindukanmu. Hiks, hiks, hiks. Windy kembali menangis dalam pelukan Kinan dan membuang jauh gengsinya. Maafkan aku Windy, aku kelepasan. Win, bukan lebih baiknya kita menikah saja. Aku takut akan bertindak lebih jauh lagi sedangkan kita belum terikat hubungan yang resmi. Kinan menatap Windy masih dengan matanya yang penuh kerinduan. Bukannya kita masih terlalu muda Kinan. Aku tidak ingin kita menikah hanya karena tidak mampu menahan nafsu yang terpendam bukan karena cinta yang sesungguhnya. Win, cinta dan nafsu itu berjalan bersama. Kita tidak bisa membedakan mana cinta yang sesungguhnya dan mana nafsu yang terpendam karena keduanya penting dalam suatu hubungan. Kinan kembali menarik tubuh Windy dalam pelukannya sepertinya cinta dan nafsunya berjalan seiringan seperti kata-katanya. Bagaimana dengan Jennifer? Aku dengannya sudah berakhir sejak kita berpisah. Aku tidak bisa membohongi perasaanku jika sekarang hatiku hanya ada kamu di dalamnya Win. Bukannya itu terdengar jahat Kinan. Tenang saja, itu tidak seperti yang kamu pikirkan, aku dan dia berteman baik sama seperti kamu dan Raka. Dia wanita yang cepat move on, baru sebulan aku putus dengannya dia sudah memperkenalkan aku dengan pacar barunya. Dia baik Win, aku dan dia memang hanya sebatas sahabat walaupun aku sudah mencoba mencintainya tapi ternyata tidak bisa karena hatiku sudah terikat denganmu. Win, aku ingin menciummu sekali lagi, boleh? Kinan setengah memohon. Tidak boleh.
Windy menggelengkan kepalanya tapi Kinan tetap membungkam mulutnya dengan mulutnya hingga mereka pun melepaskan kerinduan dalam waktu yang lama di sofa itu. Krek, pintu terbuka. Tuan muda, maafkan aku. Ray berhenti di depan pintu dan keluar dari dalam ruangan setelah melihat mereka berciuman. Kinan lepaskan, ada Kak Ray. Windy melepaskan ciumannya dan memperbaiki baju dan rambutnya yang sedikit berantakan. Biarkan saja dia, jawab Kinan dengan santai tapi masih memeluk Windy. Kinan, Windy berbicara dengan sedikit keras. Oke baiklah Tuan Putri, Ray masuklah. Panggil Kinan dari dalam ruangannya dan melepaskan pelukannya. Ray kembali masuk ke dalam ruangan dan terlihat dia tersenyum manis kepada Windy. Kak Ray, lama tak jumpa. Windy menghampiri Ray yang masih berdiri di depan pintu. Ray, jangan pernah berani memeluknya, kata Kinan dari tempat duduknya. Sedangkan Ray sudah membentangkan tangannya hendak memeluk Windy. Hehehe, Ray hanya tersenyum sambil menurunkan kembali tangannya. Akhirnya dia dan Windy hanya berjabat tangan dan saling melempar senyum. Kok kita begitu canggung ya Kak Ray? Aku rindu Kak Ray yang dulu, kata Windy masih dengan senyumannya. Jika tuan muda yang pemarah itu belum kembali mungkin aku akan menikahimu Windy. Kamu terlihat sangat cantik sekarang dan penampilanmu juga terlihat lebih dewasa. Ray, kurang ajar kamu, beraninya kamu mengatakan cinta kepada wanitaku di hadapanku. Teriak Kinan dari tempat duduknya. Hahaha lihat dia sangat mencintaimu Windy. Lihat sifatnya itu masih suka marah-marah seenaknya denganku. Ray tertawa melihat ekspresi Kinan yang tidak suka melihatnya bersama Windy. Ada perlu apa kamu datang ke sini? Selalu saja menggangguku jika bersama Windy. Maaf tuan muda, aku hanya memberitahu jika sudah waktunya makan siang. Siang, ini sudah siang. Astaga ternyata aku tertidur begitu lama. Windy langsung melihat jam di tangannya. Kamu bukan terlalu lama tidur tapi kita terlalu lama bermesraan Windy, kata-kata Kinan membuat Windy tersipu malu di hadapan Ray. Antar saja ke ruanganku, aku akan makan bersama Windy. Kinan berdiri dan memeluk Windy di hadapan Ray. Oke tuan muda yang mesum. Ray meledeknya dan langsung berlari cepat keluar dari pintu sebelum tuan mudanya benar-benar menendangnya dari ruangan itu. Dia semakin kurang ajar kepadaku. Untung saja kamu ada di sini jadi amarahku bisa reda dengan cepat. Kinan, berhenti memelukku, jika orang lain melihatnya mereka akan berpikiran buruk terhadapku. Windy mulai resah dengan kelakuan Kinan kepadanya. Baiklah, Kinan kembali duduk di sofa dan Windy juga ikut bersamanya. Sejak kapan kamu kembali? Kata Windy serius. Sebulan yang lalu, Kinan menyandarkan tubuhnya di bahu Windy. Dan baru sekarang kamu datang menemuiku. Sebenarnya aku ingin menemuimu, tapi aku takut kamu tidak bisa menerimaku lagi jadi aku harus mempersiapkan diriku lebih matang lagi Windy. Aku juga masih memberikan kesempatan untuk Raka agar dekat denganmu sebelum aku benar-benar memilikimu. Aku merasa sangat bersalah dengannya, aku tahu dia sangat mencintaimu tapi aku juga tidak merelakan kamu dengannya. Ternyata kamu terlihat lebih dewasa sekarang, bagaimana mungkin aku tidak menerimamu, hatiku kan hanya milikmu seorang Kinan. Windy aku mau lagi, kata Kinan sudah memeluknya kembali. Lagi apa? Jawab Windy. Berciuman. Boleh, tapi kalau sudah nikah hahaha. Windy langsung tertawa melihat Kinan. Tak lama berselang Ray masuk dan membawakan makanan untuk mereka berdua. Kak Ray nggak ikutan makan bersama kami. Maaf Win, aku akan makan bersama calon istriku. Calon istri. Siapa wanita beruntung yang bisa membuat Kak Ray jatuh cinta? Nanti aku mengenalkanmu dengannya, Windy. Ray pergilah. Aku tidak suka jika Windy selalu memujimu di hadapanku. Baiklah, entah sejak kapan tuan muda jadi pencemburu seperti itu. Ray, teriak Kinan sekali lagi sebelum Ray pergi. Oke, selamat makan tuan muda dan Nona Windy yang cantik. Salam untuk calon istrimu Kak Ray. Oke, jawab Ray singkat.
Selesai makan, Kinan membersihkan mulut Windy menggunakan tisu. Kinan sudah banyak berubah dalam perlakuannya kepada Windy. Sebenarnya aku ini bekerja atau tidak? Aku akan pergi ke kampus Ken. Ujar Windy pelan sambil merapikan bajunya. Kamu tidak perlu bekerja, cukup berada di sampingku saja itu sudah lebih dari cukup. Aku akan mengantarmu Windy. Kinan kembali mendekatinya. Tapi kamu masih sangat sibuk Ken, aku akan pulang sendiri saja. Aku tidak sibuk, aku masih tahap belajar di kantor ini. Biasanya Mbak Lira yang mengurus semua urusan kantor ini. Okelah, jika kamu memaksa. Windy sudah berdiri dari tempat duduknya. Win, boleh aku bicara serius? Kinan menarik kembali tangannya. Ada apa? Tanya Windy yang sudah duduk kembali. Win, aku memang masih sangat muda, aku belum sedewasa Ray, aku juga masih sangat egois, tapi aku tidak pernah bermain-main dengan perasaanku kepadamu. Windy, maukah kamu menjadi ibu untuk anak-anakku dan menikah denganku? Kata Kinan sambil berjongkok di kaki Windy dan mengeluarkan cincin dari sakunya. Ken, kamu serius melamarku? Aku bukan dari keluarga berada, aku tidak sederajat dengan orang tuamu dan aku tidak yakin orang tuamu merelakan kamu menikah dengan orang yang pernah jadi pembantumu. Mata Windy kembali berkaca-kaca.